16. Nasab. Aku ingin kembali menerima Mas Yuda seperti yang dilakukan oleh keluargaku. Mungkin kami ditakdirkan tidak untuk berpisah. Aku akan mencoba membuka hati untuk laki-laki itu. Aku tidak kuasa melihat sikap Mas Yuda yang perhatian kepadaku. Ia selalu tetap sabar menghadapi sikapku yang masih membenci dirinya. Rasa peduli yang ia tunjukkan membuat hatiku luluh. Semoga anak kita cowok ya sayang. Mas Yuda mencium perutku. Cowok atau cewek sama saja, karena dia akan masuk nasab ibunya, bukan ayahnya. Aku mengingatkan kenyataan kepada Mas Yuda. Tapi dia darah dagingku sayang. Tapi dia ada sebelum kita mengikat hubungan dalam pernikahan. Jadi setelah dia lahir, aku ingin dia tinggal di rumah kakek dan nenek di desa. Tapi sayang, itu yang harus terjadi Mas. Aku pun menegaskan hal tersebut kepada Mas Yuda. Aku tahu bahwa apa yang kulakukan setelah kelahiran bayiku sangatlah menyakitkan. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Aku dan Mas Yuda telah melakukan perbuatan yang dulu belum pantas kami lakukan. Jika saja aku mampu menahan diri dan tidak tergoda kala itu, mungkin keadaannya tidak akan seperti ini. Sekarang aku harus menerima bahwa nasab anakku bukan kepada ayahnya. Aku minta maaf ya sayang. Aku melakukan yang belum pantas saat itu karena tidak ingin jauh darimu. Aku ingin kamu melahirkan anakku. Mas Yuda mencium jemariku. Semuanya sudah terjadi. Apalagi yang harus disesali? Hasil dari apa yang kita lakukan kini ada dalam rahimku. Iya sayang, aku sangat mencintainya karena dia darah dagingku. Aku tahu bagaimana perasaan Mas Yuda setelah mendengar status calon anak kami kepadanya. Ia tampak sedih, tetapi dirinya harus mampu menerima kenyataan ini. Entah kenapa hatiku terasa perih melihat Mas Yuda mencium perutku. Malam kembali menghampiri tanpa adanya cahaya bulan ataupun bintang yang biasa menyinari. Ini terjadi karena sejak sore tadi kota ini diguyur hujan dan dinginnya menusuk hingga ke balik selimut. Aku sangat bersyukur karena Mas Yuda telah kembali pulih seperti sedia kala. Entah kenapa sejak aku mulai bersikap baik kepadanya, ia tampak lebih bersemangat dan sudah berani berbaring di sampingku. Akan tetapi, untuk sekarang, aku tidak ingin melakukan hal itu lagi kepada Mas Yuda. Aku tidak boleh egois dan berusaha untuk membalas dendam terhadap dirinya. Ia suamiku, juga calon ayah dari anakku. Malam ini dingin banget ya sayang. Mas Yuda memelukku dari belakang. Aku hanya bergumam. Kamu udah ngantuk ya sayang? Mas Yuda kembali membuka suara. Belum. Hadap sini dong sayang. Aku ingin menatap wajahmu. Kita istirahat aja. Kamu juga baru sembuh. Aku berusaha mengelak. Aku benar-benar kedinginan sayang. Sulit untuk memejamkan mata. Ia tidak tahu kalau aku juga merasakan hal yang sama. Aku pun berbalik arah, lalu menatap wajahnya. Kamu coba tidur aja. Aku memberikan saran kepadanya. Aku belum ngantuk sayang. Ia mengusap pipiku. Aku kangen, ingin ngobrol denganmu seperti ini. Wajah kami makin mendekat. Kamu mau apa Mas? Jantungku berdegup kencang saat hidung kami bersentuhan. Aku mendorong pelan tubuhnya sebelum ia melanjutkan apa yang hendak ia sampaikan. Aku mau coba tidur. Kamu juga Mas. Aku pun kembali membelakanginya. Akan tetapi, apa yang terjadi? Mas Yuda meraih tubuhku hingga kembali menghadapnya, dan aku tidak mampu untuk menolak. Akhirnya, apa yang seharusnya dilakukan oleh sepasang suami istri terjadi malam ini. Ini untuk pertama kalinya aku menunaikan tugasku sebagai seorang istri sejak kami resmi terikat dalam pernikahan. Entah kenapa hatiku tidak merasakan penyesalan sama sekali. Justru perasaan lega itu muncul dengan sendirinya. Terima kasih sayang. Aku sangat mencintaimu. Mas Yuda mendaratkan kecupan di keningku setelah kami selesai memadu kasih. Perasaan dingin yang tadi sangat mencekam
kini berubah menjadi hangat. Aku dan Mas Yuda mencoba memejamkan mata hingga akhirnya memasuki alam mimpi. Pagi sayang, aku terbangun dan mendapati Mas Yuda sudah rapi dan duduk di samping tempat tidur. Aku memandang ke arah jendela yang gordennya telah terbuka. Aku melihat jam dinding yang berada tepat di atas pintu kamar dan jarum pendek menunjuk ke angka 8. Ini tidak mungkin. Aku ternyata kesiangan. Aku pun segera duduk dan hendak beranjak. Tetapi niat itu terhenti setelah menyadari tubuhku hanya ditutupi selimut. Aku baru ingat dengan apa yang terjadi tadi malam bersama Mas Yuda di tempat tidur ini. "Kenapa kamu gak bangunin aku, Mas?" tanya aku kepada laki-laki yang tampak ceria hari ini. "Aku gak tega sayang, kamu tidurnya nyenyak banget." Ia pun membelai rambutku. "Apa nanti kata mami dan papi?" Aku merasa malu karena bangun terlambat dari biasanya. Papi udah berangkat ngantor, sedangkan mami ngerti banget dengan kondisi kamu yang sedang hamil. Mas Yuda memberikan penjelasan. Apapun alasannya, aku tetap merasa malu. Aku tetap gak enak, Mas. Gak usah dipikirin, santai aja. Kenapa aku sampai kesiangan? Aku masih tidak percaya. Itu wajar sayang, kamu kecapean. Ini sama persis dengan kejadian beberapa bulan yang lalu saat kita nginap di hotel. Aku kembali mengingat saat menyerahkan diri kepada Mas Yuda kala itu. Stop, Mas. Jangan ingatin aku tentang hal itu. Sekarang kamu ke kantor aja. Aku pun meminta Mas Yuda agar tidak mengingatkan aku dengan kejadian memalukan itu. Iya sayang, aku pergi dulu. Mas Yuda pun mencium kening dan perutku, lalu beranjak dari kamar. Aku tidak kuasa jika Mas Yuda kembali mengingatkan kejadian kala itu. Kesalahan itu telah membawa diriku dalam dosa yang begitu besar. Perbuatan terlarang itu membuat hati ini sedih, mengingat status dan nasab anakku. Entah kenapa, tubuhku pagi ini terasa sakit dan berat. Mungkin karena tadi malam aku harus menjalankan tugas sebagai istri. Mas Yuda tampak bersemangat saat melakukan hasrat itu. Aku mengerti apa yang ia rasakan. Beberapa bulan lamanya, Mas Yuda harus memendam hasrat karena aku masih tidak mampu memberikan maaf kepadanya. Namun, seiring berjalannya waktu, hatiku pun luluh hingga bersedia melayaninya. Aku dengan tubuh yang terasa sangat lemas, perlahan menuruni tempat tidur, lalu menuju kamar mandi. Namun, setelah berada di ruangan tersebut, badanku makin tidak berdaya. Aku mencoba melangkah keluar dari tempat itu dan mengurungkan diri untuk membersihkan tubuh. Namun, saat diriku hendak menggerakkan kaki, tiba-tiba langsung terjatuh karena tersandung pintu. Aku tersungkur dan merasakan sakit perut yang luar biasa. Saat aku melihat ke bawah, hatiku tidak percaya menyaksikan darah mengalir di paha hingga tumpah ke lantai. Aku pun berusaha berteriak meminta tolong. Tolong, aku berharap agar mami mertua atau asisten rumah tangga dapat mendengar teriakanku. Setelah menunggu beberapa menit, tidak ada yang muncul di tempatku terjatuh. Tubuhku terasa makin lemah dan tidak berdaya. Aku tidak kuat lagi untuk bertahan hingga akhirnya memejamkan mata. Aku pun tertidur. Apa yang terjadi dengan Naila?